Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatul iman, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan hidayah taufiknya kepada kita sehingga kita kembali bisa hadir duduk di majelis ilmu, dan insyaallah malam hari ini adalah malam perdana kita akan membahas kitab Syarah Al-Ushmuni terhadap Alfiyah Ibnu Malik, ya. Ini yang akan kita bahas insyaallah. Semoga ya apa yang kita mulai ini kita bisa akhiri sampai tuntas. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita harus belajar nahu? Nahu terus. Karena perlu kita ketahui bahwasannya nahu ini adalah merupakan ilmu kunci, ilmu alat yang sangat penting. Karena seorang itu tidak mungkin menjadi usuli, ahli usul, kecuali dia juga sebelumnya ahli nahu. Ya, nggak akan mungkin seseorang itu menjadi muhaddis, ahli hadis, sebelumnya dia juga ada basic nahu. Ya, ada pengetahuan nahu yang cukup. Ya, makanya Al-Asma'i itu pernah mengatakan, inni ahsya ala talibil hadis alladzi la ya'rif an-nahwa an yaqa fi jumlati hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Saya khawatir kepada orang-orang yang belajar hadis yang tidak memiliki pengetahuan tentang nahu akan terjatuh dalam sabda Nabi, man kadziba alayya muta'ammidan, siapa yang dusta atas namaku maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Karena perubahan harokat itu ya dalam ilmu i'rab akan merubahkan makna, ya akan merubah makna, dan itu dinisbatkan kepada Nabi padahal bukan itu yang disampaikan oleh Nabi. Nah, sehingga sangat berbahaya. Ya, sehingga jangan enggan kita belajar ilmu nahwu ini. Makanya nasihat yang bagus dari seorang ulama yang bernama Ishaq ibnu Khalaf, beliau mengatakan, al-ilmu zainul alimul annahu zainul alimul mutafannin. Ya, nahu itu adalah merupakan perhiasan ya bagi setiap alim yang mutafannin, alim yang ahli dalam semua bidang ilmu. Pasti mereka menguasai yang namanya nahu. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, man tabakhara fi ilmin nahwi ihtada ila kulli ulum. Ya, siapapun yang luas penguasaannya terhadap ilmu nahu maka dia akan mudah untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi memang butuh waktu yang lama. Kita mungkin baru 2 tahun 3 tahun ya menghabiskan waktu untuk belajar ilmu nahu. Dulu Al-Farra ya belajar ilmu nahu kepada Yunus ibnu Habib itu arba'ina sanah, 40 tahun. Nah, beliau belajar ilmu nahu kepada Yunus ibnu Habib. Beliau mengatakan, amla'u kulla yaumin alwahi min hibzihi. Setiap hari saya memenuhi catatan-catatan saya dari nahu yang didiktekan oleh Yunus ibnu Habib. Itu setiap hari selama 40 tahun. Kita cuma sekali seminggu ya. Maka ya hendaklah kita kembali semangat ya untuk belajar ilmu nahu ini ya, pelan tapi pasti insyaallah. Baik, kita akan baca di sini. Ya, qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata al-Imam Al-Ushmuni rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau di sini mengawali kitabnya dengan basmalah. Itu ada beberapa alasan. Pertama, iktidaan bi kitabillah, yang mengikuti kitabullah Al-Quran, karena kita ketahui Al-Quran diawali dengan basmalah. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak, tapi yang pasti itu adalah pembuka ya atau pengawal dari Al-Quran, yaitu bismillah. Kemudian yang kedua, iktidaan bi sunnatin nabi qauliyatan au fi'liyatan, yang mengikuti sunnahnya Nabi, baik itu sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah.
Adapun qauliyah maka hadis yang masyhur yang dihasankan oleh sebagian para ulama yang sering antum dengar, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa abtar. Jadi kalau tidak diawali perkara penting itu dengan basmalah maka naqisul barakah, berkahnya kurang ya. Nah, hadis qauliyah itu hadis qauliyah ya. Adapun hadis fi'liyah yaitu ya hadis ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Heraklius, penguasa Romawi, maka diawali dengan bismillah. Nah, ini jadi mengikuti sunnah fi'liyah atau qauliyahnya Nabi. Kemudian yang ketiga, ya tabarrukan bi dzikri ismillah, ya mencari berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ya keberkahan dari nama Allah itu luar biasa. Nah, makanya bismillah itu kalau dibaca bisa jadi barrier, bisa jadi pelindung ya dalam banyak hal ya. Sebagaimana itu ditegaskan oleh Nabi dalam banyak hadis. Nah, misalnya ketika Anda ingin masuk kamar mandi, maka doanya kan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, ucapan doa ini satru ma bainal jin wa aurati bani Adam gitu kan, bisa menghalangi aurat bani Adam dari pandangan jin gitu. Nah, intinya benar-benar berkah lah ya. Baik, beliau mengatakan sini amma ba'da hamdillahi ala ma manaha min asbabil bayan. Adapun setelah memuji Allah dengan puja-pujian yang didasari pengagungan dan kecintaan, ya, kenapa memuji Allah, bersyukur kepada Allah? Karena ala ma manaha min asbabil bayan. Ala di sini ta'liliyah, ya ala tufidut ta'lil, menjelaskan sebab kenapa kita harus memuji Allah, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah. Sebabnya adalah ma manaha min asbabil bayan. Ya, karena Allah telah memberikan minhah. Ya, minhah itu teman-teman sekalian adalah al-atiyah al-khasah al-mutamayyizah. Jadi pemberian anugerah istimewa. Ini itu namanya al-minhah. Ya, jadi perbedaan minhah dengan nikmah, nikmah itu lebih umum sedangkan minhah itu lebih khusus. Jadi pemberiannya sifatnya istimewa. Min asbabil bayani. Min di sini ya min bayaniyah. Ya, jadi menjelaskan apa sih minhah Allah yang istimewa itu, apa anugerah Allah yang istimewa itu, maka asbabul bayan. Ya, asbab jam'us sabab ya, dan sabab itu kan mayutawassal bihi ila ghairi. Ya, sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang lain itu namanya sebab. Ya, jadi sebab. Nah, apa yang bisa mengantarkan kita kepada al-bayan sini? Maka yang dimaksud dengan sebab berarti di sini adalah semua yang memiliki pengaruh, semua yang memiliki andil ya dalam ya kemampuan untuk mengutarakan sesuatu secara jelas dan lugas. Nah, itulah sebab. Berarti kalau kita perinci ya di sini ada salamatul lisan, lisan yang selamat ya dari hal-hal yang membuat dia keluh ya, tidak bisa mengucapkan ucapan atau kata-kata secara jelas. Nah, Allah berikan ya keselamatan dari hal tersebut sehingga kita mampu yang namanya bayan, menjelaskan sesuatu secara terang benderang dan lugas gitu. Kemudian juga ada salamatul qalbi ya, yaitu salamatul fahmi, pemahaman yang selamat. Karena ada orang retorikanya bagus tapi pemahamannya salah, pemahamannya cacat sehingga akan menyampaikan sesuatu itu tidak jelas, tidak lugas ya. Jadi sebab di sini ada dua macam ya, salamatul lisan dan salamatul qalbi. Ketika sebab-sebab ini ada, maka al-bayan pun terwujud. Apa yang dimaksud dengan al-bayan? Al-bayan adalah al-mantiqul fasih al-mu'rib amma fid dhamir. Jadi kemampuan berucap yang fasih, yang mana ucapan yang fasih ini digunakan untuk mengungkapkan isi hati secara terang benderang, lugas, tidak samar bagi mukhatab, orang yang kita ajak bicara atau yang mendengarkannya. Ya, dan itu tidak akan terwujud kecuali sebabnya terpenuhi, yaitu adanya salamatul lisan dan salamatul qalbi tadi. Itulah minhah, ya pemberian Allah yang istimewa gitu. Wa fataha min abwabit tibyan. Wawunya atop ya kepada wawunya atop, fataha atop kepada manaha. Jadi juga kita bersyukur, memuji dan memuja Allah ya karena Allah telah membukakan ya bagi kita apa? Abwabit tibyan, pintu-pintu tibyan. Nah, apa perbedaan antara bayan dan tibyan? Ya, tibyan itu al-bayan ya ma'adalilin wa burhan, memberikan penjelasan yang disertai dengan argumentasi
dalil dan bukti, itu namanya tibyan. Sehingga tibyan itu lebih kuat daripada bayan secara makna. Ya, dan itu jelas teman-teman sekalian karena ya binanya pun berbeda. Ya, bayan dengan tibyan, tibyan itu ada tambahan huruf tak. Ya, dan kaidah mengatakan ziyadatul mabani ziyadatun fil ma'ani. Adanya tambahan huruf menunjukkan adanya tambahan makna gitu. Ya, jadi kalau bayan itu lebih ringan, tibyan itu lebih berat. Ya, makanya di bayan menggunakan narasi manaha, sedangkan di tibyan menggunakan narasi fataha. Karena membuka itu butuh effort, butuh usaha gitu kan. Jadi setelah usaha Allah bukakan. Ya, Allah bukakan kemampuan tersebut. Jadi kemampuan untuk mengutarakan sesuatu serta dalilnya, argumentasinya itu bisa diperoleh dengan usaha dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala setelahnya gitu. Baik, wassalati wassalami ala man rafa'a bimadil azmi qawaidal iman. Nah, wassalati wassalami atap kepada hamdi ya. Ya. Setelah mengucapkan salat dan salam ya, ala man rafa'a bimadil izmi qawaidal iman, terhadap orang yang mengangkat. Nah, kata rafa'a ini isyarat kepada pembahasan nahu, bahwasanya nanti ada istilahnya marfu gitu. Maka dikenal mukaddimah semacam ini dengan bara'atul istihlal ya, yaitu kemampuan untuk memberikan mukaddimah sekaligus mengisyaratkan kepada apa yang akan dibahas atau intisari pembahasan dalam sebuah ilmu yang beliau bahas gitu. Jadi bimadi juga itu kan isyarat kepada fi'il madi. Nah, tapi maknanya di sini adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat qawaidul iman. Qawaid itu usulul iman, arkanul iman itu diangkat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bimadil azmi. Ya, ba di sini ba sababiyah, yaitu bisababi madil azmi. Nah, madil azmi di sini idhafatus sifah ilal mausuf. Ya, kalimat asalnya adalah bil azmil madi. Ya, al azmu itu adalah aqdul qalbi ala fi'li syai'. Jadi punya iktikat yang kuat untuk melakukan sesuatu. Nah, dan iktikat yang kuat untuk melakukan sesuatu ini direalisasikan, dituntaskan. Itu kita pahami dengan kata bimadi. Karena madi ya itu bermakna nafadha, madha nafadha, yaitu sesuatu yang telah terlaksana. Ya, jadi etikat kuat baginda Nabi ya, yang mana etikat kuat ini beliau laksanakan, maka arkanul iman ini diangkat. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu menjadi tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Itu ya tidak lepas dari usaha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khafadha bi'amilil jazmi kalimatal buhtan. Wa khafadha itu menjadi rendah ya, menjadi rendah ya. Khafat itu artinya rendah ya, ditarik ke bawah. Nah, bi'amilil jazmi ya. Al jazmu itu kan al qat'u, memutus. Nah, memutus sesuatu itu butuh alat ya, butuh alat. Nah, di sini amil maksudnya alat ya, alat ya. Jadi di sini ya, Syekh ingin mentasbih ya upaya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya untuk ya menarik ya dan menenggelamkan ya serta memutuskan kalimatul buhtan, yaitu kalimatul kufri wal batil, ucapan-ucapan batil dan kufur itu dari ya tengah-tengah masyarakat ya. Dengan apa? Dengan tadi, dengan alat yang, alat di sini maksudnya apa? Al-bayan tadi ya, Al-Qur'an. Nah, ini. Jadi sebagaimana pedang itu alat untuk memutus ya pohon, kafa itu untuk alat untuk menebang pohon, maka di sini kalimatul buhtan pun butuh alat untuk menebangnya, untuk mengikis habisnya, dan itulah al-bayan yang digunakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan ya Allah memberikan kepada beliau jawami al-kalim ya.
Muhammadinil muntakhabi min khulasati ma'ad wa lubabi adnan. Ya, jadi Muhammadin di sini bisa badal dari man atau bayan. Jadi ala man, siapa man di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muntakhabi, al-muntahab, al-mukhtar, yang dipilih. Nah, cuman bedanya al-muntahab itu adalah yang dipilih dari banyak kandidat. Ya, ada banyak kandidat-kandidat ya yang memiliki kelebihan dan keistimewaan mereka masing-masing, tapi ada satu yang terpilih kena paling istimewa. Ya, itulah muntahab. Ya, muntahab. Jadi yang dipilih dari ya khulasatu ma'at ya. Jadi keturunan ma'at yang paling murni, yang paling istimewa, dan ada satu yang teristimewa, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang terpilih. Ma'at itu aslul Arab. Jadi ya moyangnya Arab itu adalah ma'at ya. Kemudian walubabi Adnan, Lubab juga sama ya, intisari dari keturunan Adnan, yaitu yang terpilih dari mereka semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina ahrazu qasabatis sabqi fi midmaril ihsan ya. Kemudian sholawat serta salam juga semoga tercurahkan kepada keluarganya Nabi yang beriman. Aluhu di sini maksudnya adalah ya ahlu baitin Nabi al-mu'minun ya, keluarga Nabi yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian juga kepada para sahabat-sahabatnya alladzina akhrazu qasabatis sabqi fi midmaril ihsan, yang mana ya keluarga Nabi dan para sahabat-sahabatnya ini adalah para juara ya, mereka adalah orang-orang yang telah meraih juara ya dalam perlombaan-perlombaan al-ihsan, melakukan kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah, melakukan ketaatan itu kan bagian dari perlombaan. Fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan pemenang-pemenangnya itu adalah yang nomor satu itu adalah para sahabat Nabi, keluarga Nabi. Jadi di sini Syekh melakukan isti'arah tamsiliyah. Jadi mengumpamakan ya perlombaan ya pacuan kuda, karena midmar itu di sini adalah perlombaan pacuan kuda ya. Jadi juara-juara di perlombaan pacuan kuda itu digambarkan seperti para sahabat itu digambarkan seperti para juara-juara di perlombaan pacuan kuda. Ya, cuman bedanya di sini perlombaannya dalam perbuatan ihsan. Ya, nah para sahabat itu menang, juara. Kita tahu teman-teman sekalian yang namanya perlombaan pacuan kuda itu semakin mendekati finish maka semakin dipacu kudanya, semakin semangat gitu kan. Begitupun yang dilakukan para sahabat. Semakin akhir semakin semangat beribadah kepada Allah sehingga mereka lah juaranya. Jadi akhrazu ay hazu ya qasabatis sabqi ya. Asbaha faizin gitu kan. Asbahu faizin, mereka menjadi pemenang ya dalam perlombaan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat tadi. Wa abrazu dhamiral qissati wasyani. Abrazu ay azharu ya, mereka menampakkan dhamiral qissah wasyani. Dhamirul qissah wasyani itu maknanya adalah dhamir yang tidak memiliki tempat kembali. Jadi dhamir itu tidak kembali kepada isim sebelumnya. Seperti huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Huwa di sini dhamir sya'an karena tidak ada tempat kembalinya. Ya, tidak kembali kepada isim zahir sebelumnya. Ya, melainkan ditafsirkan tempat kembalinya dengan jumlah setelahnya. Allahu ahad. Huwa itu siapa? Allahu ahad. Jadi Allahu ahad itu tafsirnya. Itu namanya dhamir sya'an. Nah, di sini ya perbedaan antara dhamir qissah dan dhamir sya'an. Kalau dhamir sya'an itu mudzakkar, dhamir qissah itu muannas. Berarti huwa itu dhamir sya'an, hiya itu dhamir qissah istilahnya, ya. Tapi apa yang dimaksud dengan abrazu dhamiral qissah wasyani di sini maksudnya adalah para sahabat itu telah menampakkan al-Islam ya. Jadi mereka berjuang menampakkan Islam ya. Atau kisah wasyan ini maksudnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Para sahabat itu berjuang menampakkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid sehingga ya'lu wa la yu'la, tinggi ya. Bisinanil lisani wa lisanis sinan ya, dengan menggunakan ya sinan al-lisan ya,
Sinan al-lisan. Jadi ya lisan yang tajam, berarti bil ilmi wal bayan maksudnya. Jadi mengangkat Islam, mengangkat kalimat tauhid menggunakan ilmu wal bayan. Ya walisanis sinan, begitupun dengan ya bilah pedang yang tajam. Jadi Islam itu nampak dengan dua hal. Pertama al ilmu wal bayan, yang kedua bisayfi was sinan. Itu yang digunakan oleh para sahabat untuk menampakkan Islam, menampakkan kalimat la ilaha illallah dalam perjuangan mereka, itu menggunakan dakwah bil ilmi wal bayan dan menggunakan as-saif was sinan, yaitu jihad fisabilillah. Fahadha syarhun latifun badiun ala Alfiyat bin Malik. Ini adalah merupakan syarah penjelasan latif. Latif itu ya la yahfa ma wara'ahu, ya, membuat sesuatu yang dibaliknya itu tidak samar. Artinya jelas, terang benderang tanpa ada kesamaran sedikit pun. Berarti syarah ini akan membuat Alfiyah Ibnu Malik itu terang benderang tanpa ada sedikit pun yang samar. Badiun, badiun bermakna jamil. Ya, dengan penjelasan yang sangat indah, laisa lahu misalun sabik, yang tidak memiliki ya misal yang serupa sebelumnya. Jadi yang pertama, syarah seperti ini adalah syarah pertama, tidak ada yang semisal sebelumnya. Ya, ini. Muhazzabul maqasidi wadihul masaliki. Muhazzabu ya al-maqasidi. Al-maqasidi al-ma'ani. Jadi telah dipilah, telah difilter terlebih dahulu makna-makna yang akan disampaikan dalam syarah ini untuk menjelaskan Alfiyah Ibnu Malik. Wadihul masaliki, wadihul masaliki dengan lafaz yang wadih, al-masalik al-lafzu ya. Wadihul lafzi dengan lafaz yang jelas. Yamtaziju biha imtizajar ruhi bil jasadi. Yang mana syarah ini ya terhadap matan Alfiyah Ibnu Malik itu menyatu ya seperti satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, seperti ruh dan jasad yang tidak bisa dipisah gitu. Jadi sangat dibutuhkan oleh orang yang mempelajari Alfiyah Ibnu Malik untuk mengkaji syarah Al-Usmunu ini, karena mereka ibarat jasad dan ruh tidak bisa dipisah. Wa yaqullu minha mahalla syaja'ati minal asad. Nah, kemudian syarah ini kedudukannya terhadap matan Alfiyah Ibnu Malik itu seperti sifat syaja'ah, keberanian yang ada dalam singa. Jadi singa itu menjadi sesuatu yang mulia, seringkali menjadi gambaran pujian ya, madah ya, menggambarkan keberanian seseorang, itu karena memang dalam singa itu ada sifat syaja'ah. Antum bilang Muhammadun asadun, berarti antum ingin puji dia. Kenapa? Karena ada sifat syaja'ah dalam dirinya, seperti halnya pada asad ya. Jadi ini sifat dan mausuf yang tidak bisa dipisah. Artinya di sini ta'kidul madah, ingin menguatkan betapa bagusnya, betapa luar biasanya syarah ini terhadap matan Alfiyah Ibnu Malik gitu. Tajidu nasrat tahqiqi min adraji ibaratihi ya'biku. Tajidu, maka Anda akan mendapati nasra. Nasra itu raihah thayyibah, aroma yang harum ya. At-tahqiq ya, aroma yang harum. Jadi di sini tahqiq itu kan isbatus syai' ya bidalil ya. Jadi menetapkan sesuatu dengan argumentasi, dengan dalil, dengan ya bukti, itu namanya tahqiq. Ya, jadi syarah beliau ini adalah sesuatu yang telah beliau buktikan dengan melakukan tahqiq, dan itu sangat nampak dan tercium aroma tahqiqnya itu dari ya, bawah ibarat-ibarat beliau dalam syarah terhadap Alfiyah Ibnu Malik ini. Wa badarat tadqiqi min abraji isyaratihi yusyriku. Badar itu kan ya bulan purnama. Ya, jadi sempurna, bulan yang sempurna. Tadqiq itu adalah isbatus syai' bidiqqatin bidalilaini fa aktsar. Jadi memvalidasi sesuatu ya dengan cara mendetail menggunakan dua dalil atau lebih. Itu namanya tadqiq. Jadi ketika beliau ya ingin mensyarah sebuah kaidah, maka itu didasarkan kepada tahqiq dan tadqiq, karena beliau akan membawakan lebih dari satu dalil ya di syarah tersebut untuk menguatkan kaidah yang ada
dalam Alfiyah Ibnu Malik di dalam syarah ini. Sehingga betul-betul sempurna syarah ini, ya, seperti bulan purnama yang bersinar. Ini. Khala minal ifratil mumil, ya, yang kosong dari ifrat. Ifrat itu kan ya mujawazatul had. Ya, jadi kosong dari hal yang sifatnya berlebihan. Ya, yang membosankan. Maksudnya tidak panjang lebar dan membosankan, ya, dengan penjelasan-penjelasan yang tidak dibutuhkan gitu. Wa ala anit tafritil muhil, dan juga tinggi dari tafrid. Tafrid itu tarku mayajib, ya, atau taksir. Ya, al-muhil yang membuat kurang, ya, esensi atau makna yang disampaikan. Artinya di sini syarah beliau ini tidak terlalu panjang lebar sehingga membosankan, dan tidak terlalu ringkas sehingga membuat makna-makna yang harus tersampaikan tidak tersampaikan, tapi pertengahan. Wa kana baina dzalika qawamah, akan tetapi syarah ini di antara ifrad dan tafrid. Qawamah, dalam kondisi qawamah itu adalah berarti adil, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Artinya memang pertengahan, ya, pertengahan, tidak panjang lebar dan membosankan, tidak juga terlalu pendek yang membuat, ya, tidak sempurna makna yang harus disampaikan. Wa qad laqabtuhu bimanhajil masaliki ila Alfiyati bin Maliki. Laqabtuhu maksudnya diberikan nama. Kenapa redaksi yang dipakai oleh beliau laqabtuhu bukan samaituhu? Ini untuk ta'kidul madah, untuk memperkuat pujiannya terhadap syarah ini. Makanya beliau mengatakan laqabtuhu bukan samaituhu. Jadi diberikan nama Manhajus Salik ila Alfiyati bin Malik. Walam alu jahdan fi tankihihi wa tahzibihi wa tawdihihi wa taqribihi. Walam alu jahdan maksudnya adalah saya tidak sedikit pun, ya, apa ya istilahnya, walam alu jahdan itu maksudnya saya telah mengerahkan segala upaya, mengerahkan segala usaha tanpa sedikit pun mengurangi, ya, mengurang-urangi usaha tersebut dalam tankih dan tahzib, itu dalam memfilter, memilah, memilih, ya, apa yang harus, ya, disampaikan dari makna-makna untuk mensyarah Alfiyah Ibnu Malik ini, wa taudihi wa takribihi, dengan menggunakan lafaz-lafaz yang jelas dan mudah untuk dipahami. Jadi beliau telah mengerahkan segala upaya, segala kemampuan yang beliau miliki tanpa sedikit pun taksir. Ya, taksir itu meremehkan atau menyia-nyiakan atau menggampangkan. Ya, karena kalau melakukan sesuatu maka harus kita itqan. Ya, dalam hadis disebutkan, ya, idza amila ahadukum amalan falyutqinah. Kalau salah seorang di antara kalian melakukan sebuah pekerjaan maka hendaklah dilakukan dengan itqan, dengan betul-betul sempurna, ya, betul-betul, ya, dikerahkan segala upaya yang bisa gitu. Ya, makanya Al-Mutanabbi mengatakan walam ara fin nasi aiban kanaksil qadirina 'ala tamam. Saya tidak pernah melihat ada aib yang lebih buruk dalam diri seseorang seperti, ya, orang yang mampu menyempurnakan sesuatu tapi dilakukan secara kurang. Nah, ini tidak dikerahkan segala upayanya itu. Wallaha as'alu an yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Dan Allah lah saya memohon kepadanya untuk menjadikan amalan ini, syarah ini, ikhlas karena beliau semata, ikhlas karena Allah semata, mengharapkan pahala dari Allah semata. Jadi di sini wallaha as'alu, wallah maf'ul bih muqaddam, teman-teman sekalian, makna yang diinginkan adalah hasar, pembatasan. Jadi hanya kepada Allah lah saya meminta. Nah, ini. Wa ayyan fa'abihi man talaqqahu biqalbin salim. Dan saya memohon juga kepada Allah agar memberikan manfaat dengan syarah ini untuk mereka yang mempelajarinya, yang mengkajinya, biqalbin salim, dengan hati yang salim. Salimun minal hiddi, hati yang selamat dari dengki, dari hasad. Ya, karena kita ketika membaca kitab para ulama maka kosongkan hati kita dari sifat dengki, di sifat benci. Ya, karena kalau itu ada maka
kita tidak akan pernah bisa mengambil manfaat. Sedikit-dikit kita akan menyalahkan ulama tersebut. Jadi kosongkan hati tersebut dari sifat dengki, hasad, mencari celah dan salah. Tapi kita murni ketika membaca sebuah kitab adalah untuk intifa, ya, mengambil manfaat. Nah, innahu qaribun mujibun, karena Allah maha dekat dan maha mengijabah doa-doa hambanya. Wa ma taufiqi illa billah, tidak ada ya taufik ya, untuk diriku kecuali dari Allah semata. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kepada Allah aku bersandar dan bertawakal dan kepadanya pula aku kembali, ya, ketika ya dalam kesulitan. Inabah. Nah, ini muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Utsmuni rahimahullahu taala, ya, yang mana dalam muqaddimah ini tadi ada bara'atul istihlal, yaitu isyarat kepada pembahasan yang akan beliau sampaikan dalam syarahnya, yaitu ilmu nahu, dan itu bisa kita pahami dari narasi rafa'a bimadil azmi, gitu kan. Ya, kemudian khafadha bi amilil jazmi. Nah, ini ya. Baik. Kemudian dhamirul qissati wasyani. Nah, ini semua isyarat. Ya, kalau pembahasannya adalah pembahasan ya nahu fi midmaril ihsan, ada pembahasan terkait tentang dhamir dalam ilmu nahu dan seterusnya, ya. Baik, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya syarah beliau terhadap ya muqaddimah dari Nazam Alfiya Ibnu Malik. Ya, sekian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.